Basic siang ini kita akan ulas siapa raja medsos dalam pemilihan presiden 2024. Telah hadir di studio bersama kami Saudara Denny Carter. Saudara Denny Carter dari Indeks Politika. Ya. Selamat siang Bang Denny. Selamat siang, Bang. Panggilnya Bang apa Bung ini? Panggil apa aja Bang. Kita mau Bung, mau Bang, mau Mas, mau Kang. Siap. Yang penting kita bisa podcast yang ini. Bang Denny kan dengan lembaga surveinya sudah melakukan survei ya. Ya. Respondennya berapa banyak Bang? Dan tanggal berapa waktu itu? 2.300, Mhm. tapi itu clustering. Mhm. Jadi di Pulau Jawa kita ada 1.200 responden, di Pulau Sumatera 700, dan di Indonesia bagian timur ada 400 responden. Oh, banyak juga ya respondennya? Iya, makanya jadi kalau digabung kayaknya kurang afdol ya, tingkat akurasinya. Jadi makanya kita buat clustering. Clustering ya. Itu. Walaupun nanti ya range margin error-nya antara 2,5 sampai 5% jadinya. Sampai 5%. Itu berarti nggak full tatap muka semua ya? Di Jawa Sumatera full tatap muka, Mhm. tapi di beberapa wilayah di Indonesia bagian timur karena medan yang cukup sulit, sebagian itu by phone ya. By phone ya. Seperti Itu tanggal surveinya tanggal berapa Bang? Dimulai dari tanggal 22 Desember 2023, terakhir itu tanggal 5 Januari. Oh kemarin, masih anget dong ya? Masih anget. Masih anget. Ini hasil Bang Denny gimana nih? Kan media sosial kan punya kontribusi yang Betul. cukup besar ya, signifikan ya terhadap elektabilitas partai politik dan calon presiden ya kalau nggak salah. Bisa dipaparkan Bang? Jadi begini, di zaman sekarang ini, kalau beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, sosial media mungkin masih menjadi media bukan media utama ya, kampanye seperti itu. Tapi sekarang dengan kondisi infrastruktur jaringan telekomunikasi yang sudah cukup bagus, sampai di daerah di Papua juga sinyal udah pada dapet. Kemudian kita melihat pengguna internet itu sudah sampai ke pelosok gitu, dan itu artinya saat ini struktur pemilih itu, behavior pemilih itu udah bergeser, tidak seperti mungkin 5 tahun yang lalu. Zaman baheula ya. Iya, udah istilahnya ada disruption juga di pemilih seperti itu. Dulu kan siapa yang menguasai baliho terbanyak Ya, dan iklan TV terbanyak, betul. bisa dipastikan dia menjuarai ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai bergeser ya? Nah, itu temuan kita. Jadi ternyata pengalaman kita melakukan survei dari tahun 2012 ya. Jadi kalau kita tanya, Anda mengenal pasangan calon, itu lewat mana? Nah, sampai dengan tahun 2019 itu baliho, stiker, spanduk masih di nomor 1. Dominan. Mereka kenalnya dari situ. Dominan faktor berarti. Betul. Nah, akhir-akhir ini di era zaman now ini, jadi yang mereka kenal, top of mind yang mereka tahu, kenal dengan kandidat itu lewat sosial media, terutama Facebook. Kalau di Indonesia. Facebook ya, lebih besar ya pengaruh Facebook? Lebih besar Facebook. Di Indonesia Facebook di urutan pertama, kemudian di urutan kedua itu masih media-media konvensional kayak baliho, billboard, seperti itu. TikTok? Itu masuk, setelah itu Instagram, kemudian ini di data saya, di data survei kita, ini menunjukkan kalau yang pertama itu Facebook sebesar 17%. Kalau ditanya ya. 17% ya? Kita pakai, saya tahu partai dari Facebook, tahu kandidat dari Capres. Facebook. Seperti itu. Kemudian 15,5% tahu dari spanduk, dari stiker, dari baliho, ya kan. Kemudian yang ketiga Instagram 13,74%. Instagram ya? Betul. Kemudian TikTok 10,24%, YouTube 9,3%. Kemudian ada yang tahu dari media-media online 7,20%. Kemudian TV di peringkat 3,34%. Hanya 3%. 3% Iya, media televisi yang mengenal TV, kandidat lewat TV. Disusul Twitter. Twitter? Ya kan? Setelah itu baru Twitter ya? Setelah itu baru Twitter. Tapi kan itu dari mulai Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan TikTok itu kan media sosial. Betul. Jadi kalau demikian media sosial hampir
70% berarti? Kalau kita kelompokkan, ya Mhm. ini kita kelompokkan, seperti Facebook, Instagram, TikTok, kemudian YouTube, Twitter, itu kan sosial media. Mhm. Kemudian, media kita sebut media ruang publik kayak spanduk, Ya. billboard atau stiker, Mhm. ya kan, media konvensional itu seperti TV, radio, ya kan, dan media digital seperti media online, blog dan lain sebagainya. Jadi kalau kita, gabung, Mhm. sosial media itu mempengaruhi 53,50%. Separuh lebih. Separuh lebih, ya kan? Jadi siapapun yang menguasai media sosial, Sosial, bisa mungkin dia kemungkinan terpilihnya lebih besar ya? pasti. Kenapa? Karena, politik itu kan proyeksi, Hmm. sebetulnya proyeksi baik secara visual dan persepsi kan, Mhm. begitu. Jadi, dengan sosial media, baik secara visual dan persepsi, itu lebih mudah dijangkau, ya nggak? Iya Kalau iya iya. baliho, billboard, kita Terbatas. nemuinnya di pinggir jalan. Pinggir Begitu jalan. kita lewat, oh ada billboard. Pinggir jalan, pinggir gang, Betul. atau depan rumah relawan. Iya, seperti itu, ya kan? Ya. Nah, kalau sosial media, Dalam itu genggaman. dalam genggaman dan masuk ke ruang privat, Ya. seperti kamar. Kamar. Udah dalam kamar, toilet, Iya. itu kurang privat apalagi, Mhm. ya kan? Kamar, toilet, privat itu. Sangat privat. Nah, jadi kampanye lebih sangat efektif menggunakan sosial media. Jadi udah masuk ke ruang privat orang, itu di toilet, dia pasti buka handphone kan, seperti itu. Hasil surveinya siapa yang jadi juara? Kita udah umumkan kemarin kalau, Mhm. potret yang kita dapat di posisi 3 besar partai 3 politik. partai politik itu Gerindra. Gerindra paling banyak? Iya, di 17, saya lupa, 17%, kemudian PDIP 15%. Oh di tingkat juara keduanya PDIP ya? PDIP, ya, kemudian Golkar di Oh 13,67%. partai besar semua itu. Iya kan 3 besar. 3 besar, itu Kalau partai tanya yang 18 besar ya banyak. iya iya. Berarti 3 besar Heeh. itu yang ini ya, bisa dibilang yang memanfaatkan sosial media. Lebih agresif berarti ya? Mungkin bisa seperti itu, tapi saya melihat begini, eee, untuk sosial media itu lebih efektif ke kandidat ya. Oh bukan ke partai malah ya? Kalau menurut saya seperti itu. Kita Oh. melihat karena mereka, istilahnya mereka kenal dengan kandidat lewat sosmed lebih Mhm. lebih Caleg-calegnya berarti. betul, seperti itu. Kalau capres yang terbanyak siapa? Ini capres hasil survei kita di urutan pertama itu, Prabowo Gibran di angka 47,19%. Elektabilitas sampai 47, sekian Iya, persen. 47,19%, Ini kemudian kontribusi terbesar dari sosial media ya? nah ini bisa, Mmm. pasti dari sosial media, seperti itu. Kemudian Anies Baswedan 27,62, kemudian Oh yang Anies ketiga di kedua ya, nomor 2 ya? iya, kalau dari hasil survei kita dan Hmm. Ganjar Mahfud di 25,18%. Wah, menarik ini. Dekat sebenarnya. Dekat ya? Mhm. Ini tipis nih. Tipis. Yang juara 2, juara 3 tipis nih. Iya, rebutan. Juara 1 tapi agak jauh ya? Agak jauh. Ini kan tinggal sisa 20 harian nih, Hmm. ya. 20 harian menjelang Big Day kan, Yes. tanggal 14 Februari 2024 nih. Ya. Berarti kan bisa terjadi, perubahan, elektabilitas atau bertahan seperti ini dengan waktu 20 hari ke depan nih? Dengan sisa waktu tinggal 20 hari, Mhm. ya, urutan pertama itu kayaknya nggak akan berubah. Saya bukan pro ke salah satu pasangan Ini calon. Bang Denny bikin seneng pendukung 02 nih. Tapi hasil ini kan hasil penelitian, Iya hasil iya riset iya dari iya. meteorologi. Jadi nggak akan berubah nih? Kalau tidak ada bencana tsunami yang besar, itu nggak akan berubah. Berubah Aku ya? yakin saya nggak akan berubah nomor 1. Hmm. Tapi yang posisi, pasangan calon nomor 2 ya, posisi Iya. satunya. Yang nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu akan merebut posisi, runner up. Iya, runner up. Karena ini akan 2 putaran. Prediksi 2 putaran Pasti nih? 2 putaran. Karena waktunya pertama mepet ya? Ya 47%, itu masih ada margin error, mungkin kita 45%. Iya 45%. Untuk mencapai sampai 50% plus 1 masih Naik 3%-nya susah Mas, ya kan? Apalagi sampai 5%, berat. Naik 3% susah ya? Iya, begitu. Aduh, tapi Bang ini bukan pendukung 02 kan? Oh enggak, kita netral. Iya iya Nggak iya kemana iya iya. politik kita, gitu. Tapi bisa dibilang kalau demikian,
Prabowo Gibran nih juara media sosial dong saat Iya. ini? Jadi, bisa jadi kalau kita korelasikan ya, Mhm, karena begini, eee, seperti yang kita bilang tadi, sosial mhm, media itu udah masuk ke ranah privat, ranah privat. ya kan. Media punya punya andil untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, Mhm, betul. karena, semua ada di media, ya kan. Semua berulang-ulang, Mhm, ya kan. Kemudian di sosial media ini kan teknologi. mhm, Nah, di teknologi seperti Facebook, Twitter, kemudian Instagram atau TikTok iya, sekalipun, ada yang disebut dengan, filter bubble, iya, teknologi filter bubble. Jadi, filter bubble itu mereka sosial aplikasi ini menyajikan konten sesuai dengan, apa ya, keinginan kita, iya. seperti itu. Algoritma, Algoritmanya seperti itu. Jadi iya, coba, kalau misalnya kita cari, mobil, mau cari mobil. mhm. Itu bisa terus-terusan tuh, Iya, dikirimin betul. setiap kita klik mobil duluan tuh. Iya, jadi yang keluar mobil-mobil aja kan Heeh. gitu. Atau kalau kita bisa klik, ini ya, eee, cewek seksi Nah, misal, itu itu, biasanya tuh cewek seksi bener. itu terus, Nanti yang walaupun kita algoritma. cari yang lain, tetap aja keluar Itu itu, dulu, iya. ya kan. Nah, itu algoritma itu yang, ada di Facebook, Mhm, ada di, TikTok ya. TikTok, dan ada di YouTube, semuanya seperti itu, Jadi kalau gitu. kita klik pertama kita cari tahu tentang Prabowo Gibran Betul, misalnya, itu lama-lama akan ditampilkan iya, algoritmanya menampilkan Prabowo betul, Gibran. Lama-lama kan terpengaruh juga ya? iya. Jadi, segala sesuatu yang berulang, ya kan, Mhm, akan menjadi kebiasaan, ya kan. kebiasaan, Mungkin awalnya dia nggak suka, tapi mhm, karena dia search awalnya itu, kemudian keluar lagi, dan keluar lagi, apalagi timnya juga sudah menyiapkan narasi yang narasi-narasi, simpel yang mudah diterima, ya iklan-iklan pendek. iya, nah jadilah tuh barang, ya Oh kan, seperti gitu, itu. Jadi udah masuk ke alam sadar biasanya. ya akhirnya Jadi di bawah alam sadar tuh, iya, seperti waktu pemilihan, Amerika Serikat, Donald Trump dulu. Donald Trump, Ada yang disebut dengan istilah, post trust, era, ya kan, era, di mana kebohongan katanya bisa menjadi kebenaran, ya, ya kan. jika diulang-ulang, Jika diulang-ulang, seperti itu. Ya, seperti ini paling tidak. Jadi walaupun maaf kata, ada kesalahan di debat, mhm, ya, ada misalnya kalah di debat atau mhm, apa, tapi di dalam sadar, di bawah sadar, di back mind dia ya, yes, apa namanya, masyarakat itu, ya tetap itu aja. Ya ini pokoknya saya tetap ini, gitu. Itu efeknya itu luar biasa, tapi bisa dipastikan, pilpres 2 putaran ya berarti, 2 putaran. Dari 2 data kita putaran. 2 putaran. Tapi, pasangan 02 sepertinya nggak kekejar ya, Iya, dan pasangan 1 dan pasangan 3 ini yang berebut runner up ya perebut runner up lah, runner gitu. up ya. Ini hasil survei Hasil survei, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. bisa secara ilmiah. Kalau partai tadi 3 besar tadi ya, Ya, Gerindra, PDIP, dan Golkar. ada partai baru nggak yang kira-kira akan masuk ke parlemen, yang lolos PT, parlemen threshold? Kalau dari data kita, Mhm. kemungkinan itu PSI dan Perindo. PSI Perindo? Iya, kemungkinan akan lolos di threshold, Mhm. karena di posisi sekarang di survei kita, PSI, di angka 4,3 kalau nggak salah. PSI udah 4, sekian persen? Jadi gini, dari data kita, apa namanya, itu kan ada undecided voter Mmm, sebesar yang belum menentukan itu sebesar 10%, mmm, 10,71%. Nah, elektabilitas PSI, dengan undecided voter itu ada di 3,75%, kemudian mmm, Perindo 3,39%. Misal ini, undecided voter itu kita distribusikan secara normal, mhm, ya kan, karena biasanya sisa itu didistribusikannya, menurut ilmu statistik mhm. sesuai dengan, grafik normal, ya kan. Ya, Nah, berarti kalau itu grafik normal kan berarti tegak lurus? enggak, kalau, Oh Mas pernah kurva? belajar statistik Oh kurva, ya, ya kan, kurva artinya di berarti? tengahnya Di kan tengah itu berarti? iya, Iya, seperti itu, kurva berarti di tengah kan? iya. Jadi kalau kita distribusikan dengan metode dengan, kurva normal, maka angka PSI itu ada di 4,2%, gitu. Oh, Kemudian Perindo? Perindo di 3,8, sedikit Nah, sekali, kan masih ada sedikit, margin error. mhm. Nah, kalau demikian partai yang check out dari parlemen threshold Ya, ada nggak? Itu kan tadi partai yang lolos, lolos nih, ya. partai barulah, Yang pasti check bukan out, mendahului ya kan, kehendak ya Yang Maha Kuasa. kira-kira lah, kira-kira kan? Tapi yang sepertinya sangat sulit untuk lolos itu ada Hanura,
Partai Gelora, PBB, Garuda, PKN, Partai Buruh, Partai Umat. Kalau partai yang check out, yang sekarang sudah masuk parlemen, turun? Kemungkinan P3. Wah, ngeri nih. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Tapi angkanya itu sama. Karena begini, kadang partai seperti ini kan partai yang punya story. Kadang silent. Oh, bisa jadi Iya. ketika disurvei dia tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan seperti itu. Tapi dia punya istilahnya pemilih yang sudah loyal. Setia, loyal ya. Yes. Basis loyal dia. Basisnya seperti itu. Jadi saya sih masih sangat yakin P3 lolos. Walaupun dalam survei tidak lolos. Tidak lolos. Ya, sedikit sekali selisihnya. Gitu. Jadi PSI bisa menjadi ini ya. Kuda hitam. Bintang baru. Bukan kuda putih ya. Gitu. Bang Denny. Siap. Ini kalau Bang Denny nih survei begini itu modal sendiri atau pendanaannya dari mana? Ya, saya udah jelaskan juga di setiap survei kita jelaskan sumber dana. Kita didanain sama grup perusahaan kita sendiri. Jadi ini ada grup Dubai. Kita punya grup di Dubai. Namanya juga sama, Indeks Global di MCC, Mas bisa cek. Oh. Jadi dana kita dari situ, itu untuk CSR, program CSR, dipakai untuk Indeks Institute, biasanya itu untuk riset market kita di Indonesia. Jadi kita pakai juga untuk riset politik. Oh, jadi pendanaan tuh survei ini dari internal? Iya, dari grup, dari holding. Dari holding ya? Grup company kita. Ada yang di Dubai. Berbasis di Dubai ya? Iya, betul. Dubai, perusahaan Dubai, tapi orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya, dia punya anak perusahaan di Indonesia semua. Indonesia ya. Gitu. Nah ini lanjut nih. Kita agak geser dikit nih. Besok kan nih tanggal 21 kan debat Cawapres nih. Kemarin kan kita sudah sama-sama nonton. Mungkin Bang Denny juga ikut nonton tuh. Debat Capres dan Cawapres kan. Terakhir debat Capres tuh tanggal 7 Januari kan. Nah sebelumnya kan debat Cawapres tuh. Yang prediksi banyak orang waktu itu menyangka ya Gibran sebagai bocil katanya kan, Samsul, si Asam Sulpat ini bakal keteteran, ya kan, dihajar oleh Cawapres 01 dan Cawapres 03. Tapi ternyata dia dalam posisi yang disangka-sangka keteteran, ternyata dalam posisi menyerang formatnya. Ya, menyerang dia, posisi dari awal sampai akhir menyerang. Nah, menurut Bung Denny nih, debat Cawapres besok ini bagaimana nih? Ini Gibran akan kembali tampil menyerang atau malah bakal dibombardir seperti debat Capres tanggal 7? Debat itu kan materinya tuh standar. Standar ya. Ya kan? Pasti ada tema. Temanya tuh tentang pembangunan berkelanjutan. Ya kan? Terus tentang lingkungan hidup. Maksud saya preparation itu kan tergantung tim. Ya kan? Timnya menyiapkan dengan matang, kemudian kandidatnya bisa menerima persiapannya dengan baik. Kalau menurut saya sih seperti hasil kemarin, terbukti kan Gibran bisa perform bagus. Prediksi saya sih hampir sama. Hampir sama? Hampir sama. Jadi format Gibran nih kira-kira besok nih kembali tampil menyerang dia? Dia akan nyerang. Yang bingung nanti Pak Mahfud, bingung dia. Kenapa Pak Mahfud bingung? Pak Mahfud kan di pemerintahan sekarang. Dia mau nyerang pemerintah ya berarti nyerang sendiri kan? Ya diri sendiri dia. Ya kan? Gitu. Self defense mungkin. Yes. Caimin mungkin akan nyerang tapi dengan gaya dia seperti itu saya rasa kurang tajam jadinya. Kurang tajam. Timnya perlu lebih tajam lagi ke Caimin. Jadi prediksi Kang Denny nih, Gibran akan kembali tampil menyerang ya? Iya. Kalau diurutin 2, 1, 3 mungkin. Kayaknya nggak ada beban juga Gibran ya. Padahal pemerintah tuh bapaknya loh. Karena pemerintahan dari bapaknya kan timnya juga bisa siapin semua Pak, sudah diantisipasi. Oh iya. Akan diserang di sini. Jawabannya gini nih. Gitu. Jadi yang nyerang Pak Mahfud ya kan, orang kita juga kan. Seperti itu. Tapi tampil menarik lah pasti ya. Ini tontonan tanggal 21 Januari menarik kayaknya. Betul. Tapi apapun hasilnya debat, kalau menurut saya tidak akan banyak berubah pilihan. Kontribusi pengaruh debat, hasil debat Cawapres itu terhadap perubahan sikap dari si pemilih ini nggak signifikan. Banyak, tidak signifikan. Ya orang kalau sudah dari sekarang memilih 03 misalnya, milih Ganjar Mahfud, dia akan tetap milih 03 ya? Tetap pilih. Jadi kalaupun kandidatnya performnya jelek, justru dibela. Ya kan? Bukan malah jelek
saya ganti deh. Enggak, malah dibela. Malah dibela ya? Iya, seperti itu. Jadi Kecuali mungkin yang undecided voter mungkin. Tapi Dia kecil. Oh kecil ya? Berapa kemarin undecided voternya? 10%. 10%? 10,71%. Boleh turun ya? Kemarin kan masih sampai 30% undecided voter tuh. Enggak, jadi beda. Nggak bisa kita asumsikan undecided voter dengan yang partisipasi pemilih. Oh, nggak Beda bisa. itu ya. Karena kalau partisipasi pemilih, setiap pemilu kalau Mas bisa cek itu tingkat partisipasi di Indonesia antara 25-30%. Ya, rata-rata segitu. Angka itu sama, nggak akan berubah. Nggak akan pernah berubah. Ya. Jadi pada survei itu menunjukkan kira-kira yang benar-benar bahwa pemilih interview yang dilakukan mereka itu bisa efektif. Gitu. Tapi dengan waktu yang semakin mepet, perubahan posisi elektabilitas ini agak sulit berubah ya? Sulit berubah. Nomor 2, posisi runner up masih mungkin berubah. Masih mungkin, tapi untuk posisi nomor 2? Nomor 2 di nomor 1, sulit yang ya? leader nggak mungkin bisa. Maksudnya udah final lah itu. Tapi untuk sampai 1 putaran nggak cukup waktu? Belum cukup. Perlu 3-5% dan itu tidak akan cukup waktu untuk kejar. Tidak cukup waktu. Sulit, Mas. Sulit ya? Saya juga pernah di lapangan. 1% aja susah. 1% aja sulit. Iya. Bang Denny, ini satu hal lagi nih. Siap. Kalau misalnya nih, yang bisa mengubah itu kalau terjadi hal yang luar biasa ya? Iya. Ya seperti isu-isu Pilkada DKI kemarin, kan masif sekali itu. Blunder yang dilakukan kandidat. Tapi kayaknya kondisi sekarang biasa-biasa aja. Enggak seperti itu. Ketika Pilkada DKI malah bisa berubah ya, karena ada isu-isu tadi atau blunder ya. Iya. Jadi sepanjang para kandidat menjaga tidak terjadi blunder, ini nggak akan terjadi. Jaga aja ritmenya, kayak balap motor. Jaga ritme. Kan? Jaga ritme aja, jaga jarak aja gitu. Jangan sampai terlalu ngerem, ya bahaya kan. Ngerem mendadak gitu ya. Jatuh sendiri, nah itu yang bahaya. Gitu. Jadi sepanjang menjaga ritme, oke nih. Oke, kondisi seperti ini. Berat ya berarti ya. Iya. Jadi 2 putaran nih. 2 putaran. Kalau 2 putaran nih, kira-kira segmentasi basis pemilih geser kemana nih? Kalau misalnya yang lolos putaran kedua 02 dan 01, basis 03 kemana nih? Atau kalau misalnya yang lolos putaran kedua 02 dan 03, basis 01 kemana nih? Jadi mungkin sudah disurvei belum? Itu ada simulasi. Ya. Oh, sudah sempat melakukan simulasi ya? Tapi kita nggak bisa gunakan itu pada kondisi nanti karena kondisi akan berubah ya kan. Oh, jadi nggak bisa. Iya, nggak bisa dijadiin patokan juga. Kemudian elit bisa aja membuat koalisi atau apa, tapi di bawah itu kan tidak sepenuhnya ngikutin basis pemilih ini belum tentu ngikutin elit. Iya, kalau menurut saya begitu. Ya kan? Jadi saya bukan berarti menjagokan 02 ya. Iya. Karena terbukti di DKI Pak Anies bisa menang. Ya kan? Dengan posisi hampir sama seperti ini kondisinya. Isu-isunya posisi survei juga seperti ini kan. Tapi pada saat itu kan kandidatnya blunder. Ada blunder. Yes. Kita nggak tahu ke depan Pak Prabowo blunder. Iya. Kecuali ritmenya dijaga. Iya, Pak Prabowo jangan terlalu banyak. Kalau saya konsultasinya saya bilang, Pak, pokoknya udah bener tuh joget-joget aja dah. Jangan terlalu banyak komen, terus blunder kayak terjadi Pak Ahok, kacau. Ya kan? Nah, ini Pak Anies bisa selepet sama Pak. Diselepet sama Pak Anies nih. Hati-hati kan. Atau diset-set sama Pak Ganjar kan. Betul, seperti itu. Iya. Tapi saat ini yang jelas juara medsos Prabowo Gibran. Iya, itu. Berisik. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum,
saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek perbuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUK-TIPI namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUK-TIPI dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum Kita selesai. lanjutkan. Ini masih belum selesai nih. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak.